Prambors 102.2 FM at Celebrity on your daily playlist. Dan seperti yang udah gue janjiin dari kemarin, malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang penyanyi yang digilai banyak wanita. Amin. Dan penampilannya jauh lebih berubah dibandingin pertama kali keluar. Kita sambut Vidi Aldiano. Alright. Selamat malam semuanya. Wah, ini gawat banget nih Vidi. Kemarin ulang tahun by the way. Kita ngucapin happy belated birthday buat Vidi. Thanks. Dimana akhirnya menjadi trending topics di Twitter. Luar biasa. Lo bisa ngalahin Marsha, men. Iya, alhamdulillah bisa ngalahin Justin Bieber sehari. Justin Bieber sehari. Lumayan. Sekarang dia lagi. Lo gak mungkin bisa ngalahin dia untuk saat ini gimana nih. Ampun. Tapi sekarang lo kalau ngelihat Twitter gitu ya, berguna buat lo apa nggak? Berguna banget, soalnya itu merupakan salah satu sarana bagi gue untuk berkomunikasi sama fans dan bisa update jadwal. Jadi sekarang fans club tuh nggak ada lagi yang ngeliat surat menyurat gitu lagi ya? Alhamdulillah udah nggak ada berkat kemajuan teknologi zaman sekarang. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah simple banget sih gitu. Seorang Vidi Aldiano out of nowhere waktu itu akhirnya lo menjadi seorang penyanyi gitu kan. Ini emang awal mulanya sih pasti udah banyak yang tahu lah ya gitu. Cuman sebenarnya passion lo tuh nyanyi tuh dari kapan sebenarnya? Passion gue nyanyi, gue dari kecil sih katanya, dari kecil. Dari gue lo kok katanya? Gue belum ingat soalnya. Jadi gitu. Gue dari umur 3 tahun tuh gue udah berkicau gitu. Oke. Pertama kali yang support lo untuk udah deh kamu nyanyi itu siapa? Bokap sih, bokap nyokap. Soalnya gue kebetulan juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang musiknya agak kuat juga. Soalnya nyokap sampai sekarang pun masih menjadi guru piano gitu. Dan bokap juga bergerak sekarang di bidang musik juga. Jadi ya kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan musik, apalagi yang berhubungan anaknya, pasti di support total. Dan lo nggak harus jadi dokter atau ekonom gitu. Alhamdulillah sih nyokap bokap nggak ada yang demand gue segitunya sih. Santai pokoknya. Yang penting emang lo melakukan apa yang lo suka gitu ya. Betul sekali. Oke, nah malam hari ini buat Kolam Muda kita bakal ngeliat nih playlistnya yang dibikin sama Vidi. Tapi untuk yang pertama, gue mau muterin satu lagu dari Sherina. Aduh, ini ada apa nih menurut lo? Kenapa lagu ini? Ini menurut gue lagu Sherina ini kan single pertama dari albumnya dia, dan ini gue suka banget lagunya, dan ini sempat stuck di kepala gue waktu pertama kali itu tuh kayak sebulanan lebih itu gue stuck banget di kepala gue, dan gue suka banget sama lagunya sampai sekarang nih, gue masih suka banget sama lagunya. Sherina pernah menjadi selebriti kita juga di playlist ya. Kalau gitu langsung kita puterin aja langsung Sherina lagu pertama yang dipilih sama Vidi, ada Cinta Pertama dan Terakhir. Yep. Prambors 102.2 FM, Sherina dengan Cinta Pertama dan Terakhir. Nah, balik lagi di Celebrity on your daily playlist bersama Vidi Aldiano. Betul. Ini sebenarnya lo memanggil fans lo itu apa? Vidis. The Vidis. Tuh. Ini cara lo untuk memaintain mereka, tadi gue bilang tadi fans club gitu. Selain Twitter, ada nggak means lain mereka untuk berkomunikasi dengan lo, atau lo adain rutin apa kayak gathering lah apa gitu? Gathering sih ada sih, dan insya Allah bulan ini, kemarin tuh Vidis juga berulang tahun soal tanggal 4 April kemarin. Jadi Vidisnya. Oke. Gak beda jauh jadi 6 hari setelah gue ulang tahun, Vidis tuh terbentuk soalnya tahun lalu, dan kemarin mereka berulang tahun, dan alhamdulillah bulan ini ntar tanggal 25 kita adain gathering Vidis. Katanya sih dari Jakarta, dari Bandung, dari luar kota juga katanya pada mau datang ke Jakarta buat gathering Vidis ini gitu. Ini ngomongin fans nih, ngomongin berarti banyak orang yang udah mulai tahu lo dan banyak suka sama lo nih gitu kan. Amin ya Allah. Pertanyaan gue adalah, itu membuat lo agak kaget gak sih? Karena tiba-tiba jebret gitu ya, lo dari seorang Vidi Aldiano, lo seorang Oxavia Aldiano yang lahir tanggal 29 Maret 90 gitu, tiba-tiba jebret lo Vidisnya, lo bilang sendiri dari Jakarta, Bandung, apa gitu kan. Mungkin satu Indonesia tahu lo melihatnya gimana nih? Iyalah, kaget lah, gila. Gue tadinya gue cuma anak SMA biasa gitu, terus akhirnya gue kelar SMA bikin album, tiba-tiba jeder gitu. Seneng sih, maksudnya gue sekarang alhamdulillah dapat teman-teman baru yang banyak, dan mereka semua baik banget, dan gue nganggap mereka jadi kayak satu keluarga utuh yang solid banget, dan alhamdulillah mereka sampai sekarang solidnya tuh solid banget menurut gue. Oke. Nah, ntar kita bakal nanyain juga nih tentang pendapatnya Vidi tentang perempuan, karena di sekelilingnya sekarang perempuan semua ya. Kita cowok nih cuman banyak doang sih cewek. Enggak sih, kita ngeliat, kita ngomongin Vidisnya nih kayaknya. Oke, kita akan balik lagi nih. Kan gue jadi beribet nih. Satu lagu dari Jason Mraz yang bakal kita puterin dengan Make It Mine. Maroon 5, She Will Be Loved. She Will Be Loved by Vidi. Kalau misalnya perempuan ingin dicintai oleh Vidi Aldiano, ini dalam arti benar-benar dalam banget ya. Ini harus punya sifat seperti apa? Lo mau nyarinya yang kayak gimana? Gua selalu nyari cewek yang nggak jaim sih, sebenarnya nggak jaim. Soalnya bahkan cewek-cewek zaman sekarang yang, jual mahalnya tinggi sekali dan kayak gimana gitu. Gua nyarinya yang apa adanya, dan
Apa adanya. Yang jelas sih dia bisa nerima gue apa adanya juga, dan dia mengerti waktu yang gue punya. Itu juga. Yang do's-nya kan. Sekarang yang don'ts-nya nih apa nih? Yang lo nggak suka nih? Aduh jangan deh. Gue nggak suka sama cewek perokok. Gue juga nggak merokok, dan ya yang cewek lah, pokoknya yang cewek juga sih. Gitu. Ininya sih perilakunya pokoknya. Nggak jaim tapi juga nggak boleh terurakan. Jangan terurakan lah gitu. Benar. Urakan sebenarnya nggak apa-apa, tapi asal masih dalam norma-norma agama dan norma-norma. Jadi seorang Vidi Aldiano adalah seseorang yang masih melihat norma itu masih penting ya. Penting, gue old fashion banget, men. Masih penting tuh menurut gue tuh penting. Oke, pertanyaan gue adalah lo udah berkarir dan dari tahun berapa sebenarnya? 2007. Gue mulai 2008. Ngaco. 2008. 2009. Gue 2008 akhirnya album gue keluar 2009 awal gue. 2009 awal kan. Oke, berarti 2009 awal kurang lebih setahun. Setahun ini dari tadi lu bilang normal lo masih old fashion gitu. Ada yang berubah nggak dari lo tapi? Waktu sih nggak, kalau kayak gue tetap seorang Vidi masih yang sama gitu. Nyokap gue sama bokap gue juga masih tetap ini gue soalnya mengontrol gue, soalnya sekarang sih udah mulai terserah deh soalnya. Bandelnya sekarang ngapain? Apa? Bandelnya ngapain sekarang? Enggak sih, gue nggak bandel. Gue nggak bandel, gue masih menjadi anak yang sama sih sebenarnya. Sama aja gue nggak berubah ya. Pokoknya seorang Vidi adalah sebelum keluar. Oh jangan. Bagus. Gue suka diri gue yang kemarin-kemarin itu. Buat cewek-cewek silakan nih. Berarti lo sebenarnya nggak susah. All you need to do adalah menjadi seorang yang sangat tulus dan old fashion juga sama kayak lo. Ya. Asal nggak dandannya old fashion juga. Oh iya. Nah, maksudnya jangan tante gitu ya. Ampun dia tante. Craig David yang bakal diputar kali ini, Officially Yours. Kenapa lagu ini? Ada apa dengan Craig David? Gue sangat suka banget Craig David, dan sampai sekarang gue sangat suka banget. Jadi walaupun udah musiknya nggak berubah, nggak sama kayak dulu lagi. Musiknya udah berubah banget sih sekarang. Mungkin itu permintaan label sana, gue juga nggak ngerti. Tapi gue apapun yang dinyanyikan gue tetap suka Craig David. Oke. Langsung aja kita puterin Officially Yours. This is Craig David. Sheila on 7 dengan kita. Di antara Maroon 5, Jason Mraz, kenapa harus ada Sheila on 7? Why? Sheila on 7 itu menurut gue band di Indonesia yang gue dari SD tuh gue udah ngefans banget sama Sheila on 7. Dan itu musiknya tuh waktu SD tuh menurut gue keren banget, dan sampai sekarang gue dengerin lagi lagu-lagu lamanya, dan itu menurut gue tetap masih keren banget gitu. Belum ada yang bisa ngalahin nada-nada, soalnya band-band zaman sekarang menurut gue lebih mikirin kejualan. Kalau dulu tuh Sheila on 7 kayaknya bermusiknya dengan tulus, dan mungkin itu salah satu masih yang tersisa dari 1 Million Copies Band ya. Betul banget. Nah kalau lo sendiri kira-kira mau nggak mencapai prestasi seperti itu? Siapa yang nggak mau? Tapi sekarang gini kan, masanya cerita udah berubah kan. Fisik katanya udah susah nih sebagai musisi. Nah kalau prestasi sekarang yang lo pengen lo capai nih sebagai seorang musisi ini apa nih? Kalau dulu kan millions copies CD album gitu. Kalau sekarang apa kira-kira yang menurut lo ini adalah goal yang harus lo capai? Sebenarnya tujuan gue pertama awal dari gue masuk dunia industri musik tuh, million copies itu cuma number saja gitu. Maksudnya itu cuma angka aja. Tapi gue tujuan utama sih gue ya supaya bisa menghibur sih, menjadi entertainer sejati aja. Soalnya nggak hanya nyanyi, maksudnya nyanyi harus bagus, tapi gue harus juga bisa menghibur orang dengan mungkin apa ya, attitude segala macam. Itu harus gue perhatiin banget. Jadi at least kalau misalnya gue habis turun panggung nggak orang senyum, itu udah buat gue puas banget. Jadi intinya yang namanya musisi juga seorang entertainer, dan nggak berarti harus itu all package ya. Lagu, nyanyi, sama pribadi lo. Benar. Oke, lagu berikutnya yang bakal gue puterin dan dipilih sama Vidi adalah lagu dari Neo dengan Because of You, dan bakal ada Craig David lagi. Jadi jangan kemana-mana. We'll be back on Celebrity on Your Daily Playlist. Masih cekin bareng sama Yuda. Craig David dengan Insomnia. Nah ini udah agak berubah nih musiknya. Berubah banget nih. Ini gue mau nanyain sama lo, oke? Rapid question. Aduh, apa tuh? Lo langsung jawab langsung yang kepikiran di kepala lo ya. Boleh. Diselingkuhin atau dimonogamiin? Nah, dimonogamiin. Oke. Kok diselingkuhin sih, jangan. Diselingkuhin atau monogami? Monogami. Oke. Julia Perez atau Cici Paramida? Cici Paramida. Oke. Kuliah atau bermusik? Wah, nggak bisa. Nggak bisa jawab. Oke, sekarang Afgan atau Petra Sihombing? Itu juga nggak bisa. Parah nih lo, dua-duanya sahabat gue. Enggak sih, sebenarnya Tora Sudiro, cuman gue tahu banget lo makanya gue. Dua-duanya sahabat gue nggak bisa. Oke, ini dia sekarang yang lo lihat gitu, yang gue perhatiin gitu kan, lo memang bersahabat dengan Afgan. Ini sekarang, apakah lo menganggap bahwa sekarang solois ini udah mulai bertaburan lagi? Semenjak tahun berapa tuh kan band ya, jarang banget lo ngeliat solois lagi, apalagi solois cewek sekarang udah jarang banget. Iya, benar. Yang lo lihat sekarang, apakah memang lo berkoalisi bersama Afgan? Berkoalisi tuh dengan Petra? Yang penting kan ada istilah
keep your friends closer and your enemies closer. Serem banget. Iya, apa lu bersahabat dengan mereka? Gue tahu supaya lu tahu single lo berikutnya apa. Ya, gila. Gue alhamdulillah juga udah kenal Afgan sebelum dia launching juga. Jadi waktu pertama kali dia launching album pertama, gue juga udah kenal. Waktu itu gue juga masih SMA juga, jadi gue masih kayak wah keren. Ternyata akhirnya lu berteman sekarang. Nggak, dan akhirnya gue masuk dunia juga yang sama. Jadi kita dalam waktu sempat sepanggung gue ikutan nih di. Jadi akhirnya temen emang kerja bareng aja gitu kan. Jadi ya seru-seruan aja. Oke, sekarang ini mungkin di luar, ini sesuatu yang menurut gue mungkin kalau menurut banyak yang nggak tahu. Obrolan lo sebagai teman dan juga satu profesi. Itu kira-kira apa yang berubah? Misalnya gini, kalau misalnya kayak gue sesama penyiar, gue akan ngomong secara teknis bahwa lo tau nggak kemarin Kat ngomong gue. Nah kalau lo seorang penyanyi, lo dan Afgan kira-kira di belakang panggung, lo ngomongin apa gimana? Aduh kasih. Oh kalau berhubungan dengan dunia musik, apa ya paling kayak lo kemarin manggung di ini. Penontonnya kayak apa, crowdnya kayak apa. Misalnya gue mau ke kota apa yang belum pernah gue tuju, tapi Afgan udah pernah misalnya. Jadi gue nanya kadang kayak, Gan lo udah pernah kesini belum? Udah. Crowdnya gimana? Lagu apa yang bagus dinyanyiin sana? Mereka lebih kayak ke Melayu atau lebih kayak ke genre apa yang lagi in banget di sana. Jadi biar gue bisa in lah di sana, jadi bisa enak musiknya enak situ, kayak gitu lah hal seperti itu. Oke, itu dia tuh kadang-kadang tuh buat kalau muda tuh kan penasaran lo pasti kan obrolannya apa ya di belakang, atau enggak mungkin Gan lo kemarin dibayar berapa kan? Iya, bisa. Lagu yang berikutnya ada John Legend dengan Ordinary People. John Legend, that was Ordinary People. Alright, ini nonton kemarin John Legend? Enggak. Sayangnya enggak. Sama sekali gue Java Jazz kemarin gue miss 3-tiganya. Oke. Ini sekarang ini pertanyaan yang menurut gue sebagai lo bisa dibilang gue menyebutnya adalah Wonder Boy yang tiba-tiba masuk, lo langsung naik to the charts gitu kan. Dan memang ternyata terbukti bahwa itu cuma bukan faktor luck gitu kan. Lo berhasil mempertahankan itu. Nah sekarang apa yang lo lihat dari dunia musik sejauh ini? Karena lo akhirnya benar-benar terjun, lo di situ. Yang lo lihat tuh sekarang kayak gimana sih sebenarnya? Sejauh ini sih menurut gue industri musik Indonesia udah sangat merdeka ya menurut gue. Soalnya sekarang siapapun bisa bermusik gitu. Even kemarin Pak SBY pun sang presiden bisa menghasilkan satu musik juga. Zaman dulu kayak mana ada gitu. Jadi menurut gue industri musik Indonesia udah sangat beragam dan sangat merdeka banget menurut gue. Kayak per detik, per menit tuh kayak ada satu band yang muncul, satu solois yang muncul, dan itu menurut gue senang banget sih soalnya banyak pilihan lah orang-orang di sini. Tapi yang agak gue sayangkan kemarin itu apa ya sangat seragam gitu loh musiknya. Jadi, dengan banyaknya personil band atau musisi solois yang muncul, harusnya bisa memberikan pilihan-pilihan bagi pendengar musik Indonesia, harusnya sih seperti itu. Soalnya harusnya beragam kan, tapi yang sayangkan sih kemarin agak seragam aja menurut gua. Jadi sebenarnya pada akhirnya sekarang kalau belum ada perubahan atau belum ada perbedaan, sekarang hukum rimba lagi berlaku nih. Ya, semakin banyak dong, akhirnya akan berguguran satu-satu nih. Benar. Oke, kalau gitu sih sebenarnya mudah-mudahan aja bahwa hukum rimba itu tidak akan berlaku di lo kan. Jangan. Kalau gue sih percaya dengan konsistensi dan kerja keras dan maksudnya tetap menjalin hubungan terutama dengan fans juga dan tetap berkarya dengan tulus sih, insya Allah lah gitu. Oke, luar biasa ternyata emang Vidi Aldiano seperti apa yang orang-orang bilang ya. Ternyata masih down to earth katanya. Amin, ya Allah, amin. Anything terakhir nih, apa yang pengen lo sampein ke Vidis yang lagi dengerin malam hari ini? Vidis, thank you ya udah pada dengerin. Udah jam berapa nih? Jam 11 ya? Jam 11. Thank you udah pada dengerin. Makasih banget udah ngikutin Vidi dan Yuda dari jam 10. Makasih deh semuanya. Jangan lupa request lagunya di Prambors sih. Promosi gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa. Yang pasti thank you juga buat lo udah mampir-mampir ya. Terima kasih banyak. Dan kalau gitu masih ada satu lagu lagi dari Vidi Aldiano nanti bakal gue puterin. Tapi lagu terakhir yang bakal gue puterin yang dipilih sama Vidi juga adalah David Archuleta dengan Crush. Yay. Thank you Vidi, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Sama-sama. Dah. Bye. Vidi, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Sama-sama. Dah. Bye. Vidi, kita ketemu lagi kapan-kapan.